saya Aura Atea Fitri dari kelas X IPA 3. Saya sebagai presentator di sini akan menjelaskan 6 aspek tri kebahasaan teks eksposisi. Tapi pertama-tama mari kita perkenalan nama anggota. Nama saya Putu Wahyu Aprilianti dari kelas 10 IPA. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari kelas 10 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Tania Jenny Ramadhani dari kelas 10 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Sofia Amanda Ramadhani, nomor absen 21. Ya, tadi perkenalannya. Mari kita lanjut. Jadi, ada 6 ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Yang keempat, penggunaan pronomina. Yang kelima, penggunaan leksikal. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Teks eksposisi adalah teks yang dibangun oleh pendapat atau opini yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan tersebut, penulis harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Contoh dari menyatakan pendapat adalah minum air putih adalah salah satu hal yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air juga dapat membersihkan tubuh dari racun yang menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Yang kedua, memuat fakta. Fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta sangat penting sebagai justifikasi terhadap apa yang disampaikan. Fakta yang dibutuhkan adalah fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasinya. Contohnya adalah, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan yang buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Yang ketiga adalah penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Penegasan pendapat adalah pemaparan lebih lanjut mengenai bukti-bukti atau fakta aktual yang mendukung terhadap pendapat yang disampaikan. Contohnya adalah seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Yang keempat adalah penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nominal lain atau menggantikan nominal lainnya. Misalnya, nomina guru dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata guru yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, pronomina non-persona yang digunakan untuk petunjuk ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si, dan lainnya. Yang kelima adalah penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya, bernafas, melompat, menyatakan, dan mengemukakan. Adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat, misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Yang keenam, penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat.
Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar pendapat penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong adalah salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo, Aceh yang dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin punah dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi